Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang masa dwelling untuk pasien COPD. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan ginjal dan juga dialisis setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe. Jadi kita akan membahas tentang masa dwelling atau waktu dwelling pada pasien COPD. Jadi kita bahas dulu tentang COPD-nya. Di video-video sebelum ini saya sudah membahas tentang COPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi continuous itu berkelanjutan, ambulatory itu pasiennya bisa sambil jalan gitu kan, masih bisa beraktivitas dengan baik. Peritoneal itu dinding perut, kemudian dialisis itu adalah proses perpindahan si racun-racun yang di dalam tubuh untuk keluar. Jadi intinya COPD itu adalah proses perpindahan solut atau zat-zat terlarut dan juga solvennya yaitu air yang melalui dinding perut sebagai pengganti ginjal atau membran semipermeabelnya. Untuk dibahasakan lebih mudah lagi yaitu cuci darah lewat perut dah gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan hemodialisis atau cuci darah lewat mesin, itu kita ada langsung di mesin bisa kita setting pengaturan, ini mau ditarik berapa airnya, ini mau ditarik, seberapa putarannya gitu kan, itu bisa kita setting langsung di mesin. Beda dengan COPD. COPD ini betul-betul mengandalkan dinding perut sebagai membran yang untuk mencucinya atau membuang zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, ketika kita menggunakan cairan yang kita gunakan itu cairan dextrose dengan beberapa persen, cairan COPD itu, kita masukkan ke perut, kemudian ketika di perut kita diamkan. Nah, kita diamkannya ini berapa lama? Yang kita diamkan ini namanya masa atau fase dwelling. Nah, kita diamkan berapa lama ini tergantung dari dosis si cairannya itu sendiri. Bisa kita lihat pada grafik berikut ini. Di sini ada 3 jenis warna. Warnanya itu ada yang ungu tua, ungu muda, dan juga merah. Nah, untuk yang ungu tua itu cairan dextrose 1,5%. Untuk yang merah itu cairan dextrose 2,5%, dan untuk yang ungu muda itu cairan dextrose 4,25%. Nah, dari masing-masing persentase atau dosis yang berbeda ini, berbeda juga masa dwellingnya. Kita bisa lihat dari yang pertama, 1,5% di sini. Kita lihat grafiknya, dia ada naik, kemudian turun sampai ke minus. Jadi, ketika kita lihat di sini puncaknya ada di jam kedua dan jam keempat. Di situ dia mampu menarik kurang lebih 100 dan juga jam keempat 100. Jadi otomatis dia sudah menarik sekitar 250 dari jam ke 0. Jadi ketika dia masuk ke 5 jam, di situ dia bisa atau mampu menarik cairan sampai 300 mili. Nah, ketika dia masuk jam ke-6, di situ dia sudah masuk titik 0 atau titik jenuh, di mana dia sudah tidak mampu atau tidak mau menarik cairan lagi. Nah, itulah mengapa cairan 1,5% itu kita anjurkan maksimal 4-6 jam berada di perut. Dia harus dikeluarkan. Kenapa? Kita menghindari grafik selanjutnya, kita lihat kita menghindari grafiknya itu menurun ke angka minus. Jadi ketika dia minus ini berarti kita udah capek-capek ngambil cairan dari dalam badan gitu kan, disimpan di perut untuk dikeluarkan. Dia terserap lagi dong ke dalam badan kita. Jadi ketika dia itu minus berarti dia itu cairannya keserap lagi di badan dan nggak jadi kita keluarin, dalam artian di sini kita rugi. Di sini kita rugi,
kita udah nunggu lama tapi nggak ada hasilnya. Jadi, bukan berarti, mmm, semakin lama itu semakin baik, tidak, karena tergantung dosis si cairan CAPD-nya tadi. Jadi alangkah baiknya ketika kita menggunakan cairan 1,5%, ketika 4 sampai 5 jam itu harus sudah dikeluarkan, jangan lebih dari 6 jam. Nah, hasil yang kita harapkan itu berada di angka 100 sampai 300 mili, lebihnya yang dari cairan yang kita masukkan. Jadi, dalam artian itu kita harapkan keluar cairan 2.100 sampai 2.300 mili.